Kita membutuhkan teknologi di setiap ruang kelas dan di setiap tangan siswa dan guru. Karena itu adalah pena di zaman era digital sekarang. Namun, pendidikan yang utama adalah kunci untuk membuka pintu emas sebuah kebebasan. Tanpa guru, tidak bisa teknologi ikut mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Marlina Rahayu dari SMK Al-Hidayah 2. Saya mengampu mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau PIPAS. Sebagai guru, tentu menjadi suri tauladan yang baik untuk murid-muridnya agar menjadi teladan yang bisa diikuti oleh siswa-siswa menjadi lebih baik ke depannya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita membuka kelas kita, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Mari teman-teman kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita awali kelas kita pagi ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Rizky. Silakan Rizky untuk memimpin doa bersama pagi ini. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi bab 1 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Minggu lalu kita membahas mengenal ekosistem ya. Nah, coba dibuka bukunya untuk hari ini di halaman 6. Minggu lalu mengenal ekosistem itu apa saja ekosistem yang sudah anak-anak ketahui di bumi ini. Oke, ada ekosistem laut, terus ada apa lagi? Hutan, terus ada ekosistem apa lagi? Gurun, sungai, oke, pintar sekali. Savana, terus untuk ekosistem itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Ya, betul, hebat sekali, biotik dan abiotik. Apa itu pengertian biotik? Biotik adalah komponen makhluk hidup atau makhluk yang hidup. Sedangkan A, ada A-nya. Abiotik berarti komponen makhluk yang tidak hidup. Jadi bukan komponen mati, tapi komponen yang tidak hidup. Contoh dari biotik itu apa saja? Contoh dari biotik itu manusia, ya, hewan, tumbuhan. Contoh makhluk hidup sudah kita bahas di minggu lalu, ada apa dia? Bernafas, ya kan? Mengeluarkan zat sisa, makan, terus bertumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan itu semuanya melakukan ciri-ciri yang tadi, maka bisa kita sebut komponen biotik. Sedangkan seperti batu, ya kan? Terus seperti pasir, udara, angin, air, mereka tidak berkembang biak atau mereka tidak tumbuh, sehingga mereka disebut komponen yang tidak hidup atau abiotik. Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham berarti Ibu bisa lanjutkan ke materi lanjutnya ya. Nah, materi lanjutnya itu ada tingkatan organisasi makhluk hidup.
Ya, untuk tingkatan organisasi makhluk hidup itu ada individu, populasi, komunitas, dan paling tinggi ekosistem. Nah, individu itu contohnya satu makhluk. Contoh satu Rizky, itu namanya individu. Terus satu kerbau, satu harimau, satu pohon cemara, itu namanya individu. Sedangkan kalau populasi itu pengertiannya terdiri dari 2 atau lebih individu. Contoh, 2 Rizky atau Rizky dan Iqmal atau Rizky dan Nisa, itu kan 2 manusia. Berarti bisa disebut dengan populasi. Atau biasanya sekumpulan atau kebun pohon karet, sekumpulan hewan ternak, itu namanya populasi. Jadi syarat menjadi populasi harus sama ya, jenisnya harus sama. Terus kalau misalnya di kandang ada 5 kerbau dan 5 sapi, apakah itu disebut dengan populasi? Oke, bukan. Namanya apa? Komunitas. Pintar sekali Nisa, terima kasih. Terus kalau komunitas itu pengertiannya apa? Terdiri dari 2 atau lebih populasi. Contoh, di kelas ini ada berapa nih? Ada sekitar 15 individu manusia berada di kelas 10 DKV. Nah, terus ada segerombolan semut di pojok kelas sana. Berarti ada komunitas kelas yang terdiri dari 2 populasi. Populasi apa aja? Semut dan manusia, pintar. Di atasnya komunitas ada yang namanya ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, di minggu ini Ibu mau memberikan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, coba dibuka halaman 8. Oke. Sudah dibuka halaman 8. Nah, untuk tujuan pembelajaran masih sama seperti minggu lalu sudah Ibu sampaikan ya, yaitu menyebutkan komponen yang menyusun suatu lingkungan, baik komponen biotik maupun abiotik. Lalu menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini hari ini kita belajar tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan. Ada yang namanya sebuah interaksi. Apa sih itu interaksi? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan kalau tahu. Apa itu interaksi? Hah? Interaksi itu sebuah komunikasi antar 2 makhluk hidup. Bisa nggak Iqmal interaksi sama batu? Tidak ada jawaban, tapi bisa nggak? Secara logika tidak bisa, tapi mungkin secara metafisika bisa. Iqmal ngomong sama batu ya, misalnya Iqmal cerita, tuh hari ini gue kesel banget tuh, ya kan? Mungkin batunya nggak ngejawab, tapi pasti ada sebuah interaksi karena ada komunikasi dari Iqmal ke batu. Mungkinkah terjadi interaksi dari batu ke Iqmal? Tidak. Ayo, mungkin nggak? Tidak mungkin secara logika. Oke, kita bahas dulu ya. Ada interaksi antar organisme dinamakan simbiosis. Materi ini sudah disampaikan ya waktu di kelas SMP, kelas 9 atau kelas 8? Kelas 9. Oke, ada simbiosis mutualisme, simbiosisme komensalisme, simbiosis parasitisme. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, mari kita menyaksikan videonya terlebih dahulu agar kalian bisa memahami. Nah, dari video yang kalian tonton ini, tolong disimak dengan baik agar nanti bisa berdiskusi bersama kelompoknya. Sebelum Ibu memutar video, mungkin kita bisa memberikan pembagian kelompok terlebih dahulu ya. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kelompok dulu ya untuk tugas diskusi kita hari ini.
Adika bersama Iki, bersama Romi dan Dendi. Terus nanti Rifai, Arya sama Paki ya. Iqmal sama Azhar dan Maulana. Jadi bisa digeser bangkunya, dan yang perempuan 4 orang silahkan berempat saja, tidak apa-apa. Jadi ada 2 kelompok yang 4 orang, ada 2 kelompok yang 3 orang. Tolong silahkan kursinya digeser dulu. Baik anak-anak, sudah bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada kelompoknya Iki, kelompok 1, kelompoknya Iqmal kelompok 2, kelompok Arya kelompok 3, dan yang perempuan kelompok 4 ya. Tolong ditonton dulu videonya. Dari video nanti bisa hasilnya didiskusikan apa itu pengertian dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, dan netralisme ya. Jadi silakan ditonton dan nanti kalian akan mencatat hasilnya ya. Oke, kalian sudah melihat video dan sudah berdiskusi bersama kelompok. Berarti tugas yang tadi sudah Ibu berikan yaitu pengertian dari simbiosis-simbiosis yang telah tadi disampaikan oleh video bisa disampaikan atau dipresentasikan ke depan. Oke? Nah, untuk yang sekarang presentasi boleh Nisa. Oke, silakan Nisa. Dari kelompok Nisa, jelaskan apa itu pengertian dari simbiosis-simbiosis yang telah tadi ditonton di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Khairunisa Sada, mewakili kelompok saya untuk memberitahu hasil diskusi saya dan kelompok saya. Hasil diskusi saya yang saya diskusikan dengan teman kelompok saya yaitu ada 3 interaksi organisme di sini. Ada simbiosis mutualisme, interaksi antara 2 organisasi berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi jamur mikoriza dengan tanaman kacang. Ada juga simbiosis komensalisme, adalah interaksi antara 2 organisasi di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak terpengaruh apapun. Contohnya interaksi tanaman anggrek dengan pohon mangga. Simbiosis terakhir ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara 2 organisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena tadi sudah melihat video yang Ibu sajikan, terus kalian juga sudah berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ibu mau bertanya, benar nggak sudah tersampaikan materinya ke kalian? Nah, yang Ibu tanyakan, apa sih pengertian dari simbiosis? Ya Bu, simbiosis. Oke, Mas, silakan dijawab. Simbiosis adalah hubungan erat antara makhluk hidup yang hidup di habitat yang sama. Oke, baik sekali jawabannya. Pintar sekali ya, Iqmal. Berarti Iqmal menyimak videonya dengan seksama. Terima kasih Iqmal. Ibu penjelasan tentang video ya. Oke, baik anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng ya. Untuk minggu depan Ibu mau memberikan tugas rumah. Tadi selain minggu depan kita mau praktik, ini ada hal yang harus kalian jawab ya tentang materi-materi yang sudah Ibu sampaikan selama 2 minggu ini. Nah, ini ada link tugasnya menggunakan barcode. Jadi ini terhubung dengan GCR. Di dalam GCR ini atau Google Classroom, ini sudah ada pertanyaan dan sudah ada untuk link jawabannya. Maksudnya mengisi jawabannya ya. Jadi tolong difoto barcode-nya ya, biar dia bisa langsung nge-link ke GCR-nya. Jangan lupa juga untuk kalian bergabung. Siapa yang belum bergabung tuh dari minggu lalu ya? Oke tuh, Maulana ya? Papi nih? Oke, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini jamnya sudah mau habis. Tidak terasa ya, sudah 3 jam Ibu di kelas ini. Tepuk tangan buat kalian. Oke, terima kasih. Cukup hari ini Ibu memberikan materi tentang simbiosis di bab makhluk hidup dan lingkungan ya.
Nah, Ibu sudahi hari ini pembelajaran Ibu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ya, materinya sudah Ibu sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah menerima dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Until we're